Hai guys, hari ini Sabtu 27 November 2021 tiba-tiba muncul sebuah berita yang sangat mengejutkan, utamanya para stay fans dari Stray Kids karena Hyunjin Stray Kids tiba-tiba diumumkan akan hiatus dulu dari seluruh aktivitas selebritinya. Nih gua akan bacakan dulu beritanya berdasarkan portal berita Pancave di Instagram yang berjudul JYP Entertainment umumkan Hyunjin Stray Kids akan hentikan sementara aktivitas sebagai selebriti. Nih isi pernyataan dari JYP Entertainment-nya guys. Halo, kami JYP Entertainment. Pengumuman ini tentang aktivitas artis kami yang akan datang, Hyunjin dari Stray Kids. Kami telah menghubungi dan membuat penyesuaian dengan pihak-pihak yang terlibat untuk menemukan cara untuk membatalkan aktivitas untuk sementara waktu sambil menyebabkan kerusakan sekecil mungkin. Pengumuman kami ditunda karena butuh waktu. Hyunjin akan menunda semua aktivitas sebagai selebriti untuk mengambil waktu untuk merefleksikan atau mendisiplinkan dirinya sendiri. Dia akan dengan tulus menyesali dan merenungkan kata-kata kasarnya di sekolah menengah yang menyakiti banyak orang. Dengan tulus meminta maaf kepada mereka yang dia sakiti dan bekerja untuk membantu mereka pulih sebaik mungkin. Kami mohon maaf karena membuat Anda khawatir. Nah, jadi itulah isi beritanya guys, dan gua sangat terkejut akan ini gitu karena sebenarnya kan kasus Hyunjin ini udah terjadi dari 2 atau 3 harian yang lalu ya. Gua udah sempat bahas tentang idol-idol yang tiba-tiba ramai dibully, tapi waktu itu belum ada kasusnya Hyunjin nih. Begitu kasus Hyunjin keluar, gua pikir ini kayak apa ya? Kayak orang yang nyepil-nyepil nggak jelas aja karena jujur walaupun banyak yang disepil, nggak semuanya benar. Salah satunya yang disepil dan nggak benar itu adalah Suyeon. Masa Suyeon dibilang ngebully dia waktu SMA, padahal Suyeon ini adalah anak homeschooling. Dia nggak sekolah normal gitu. Dan gue pikir kasus Hyunjin ini akan seperti itu gitu, kayak ya udahlah gitu. Tapi ternyata makin kesini makin besar dan makin besar. Di video sebelumnya gue udah bahas sedikit tentang kasus Hyunjin. Gue bahas fokus ke permintaan maaf Hyunjin gitu. Tapi ngelihat ini gue kaget karena Hyunjin benar-benar akan hiatus dulu dari Stray Kids. Padahal Stray Kids kita tahu akan segera mengikuti acara Kingdom, akan segera ngikutin acara survival gitu, acara pertarungan yang membutuhkan seluruh anggotanya tentunya supaya tampilnya sangat baik gitu nanti. Tapi malah kejadian seperti ini. So di video kali ini gua mau sedikit ngebahas sama kalian tentang kasusnya Hyunjin ini. Kenapa bisa sampai separah ini? Gue sendiri nggak nyangka, sekali lagi kaget gue akan kejadian ini. Nah, mari kita runtut kejadian dari awal Hyunjin ini tiba-tiba kena kasus bullying juga. Nih gua ambil beritanya dari portal berita Copamex di Instagram yang berjudul tak ada habisnya. Kali ini Hyunjin Stray Kids ikut dicurigai pernah melakukan bullying semasa sekolah. Nah, isinya sama seperti idol-idol sebelumnya guys yang di-spill di situs Pan Korea gitu. Nih gua akan bacain kisah yang dibagikan oleh OP-nya yang merasa pernah dibully oleh Hyunjin ya. Nih isinya, aku tidak pernah menyangka Hwang Hyunjin akan debut sebagai idol yang dicintai banyak orang. Dia mungkin akan membuat alasan bahwa itu melakukan lelucon karena masih remaja. Tapi aku adalah orang yang dilecehkan di sekolah olehnya. Dan seperti yang aku katakan sebelumnya, aku tidak berpikir dia akan menjadi idol. Jadi aku tidak mengumpulkan bukti yang kuat. Masa-masa sulit itu terkubur karena aku hanya orang biasa. Dan saat Hwang Hyunjin debut sebagai idol, kenangan itu kembali lagi dan menggangguku setiap melihatnya di TV. Melihat para selebriti yang menjadi pelaku bullying dan saat ini kesulitan akibatnya, aku memberanikan diri dengan harapan aku tahu bahwa kamu tidak percaya diri kan. Ini orang nyepil karena ngelihat orang-orang lain juga sepil kasus bullyingnya gitu. A mengaku menjadi sasaran kekerasan dan pelecehan verbal Hyunjin dengan mengatakan saat itu ada 2 alasan dia membuliku dengan perasaan buruknya. Pertama, dia tidak mau disuruh menutup pintu belakang karena dia yang duduk di dekatnya. Kedua, temanku yang sedang bertugas tidak mendapatkan makanan yang cukup karena sisanya tinggal sedikit dan akhirnya berbagi denganku yang menerima makanan cukup banyak. Dia mengejekku dengan alasan konyol seperti aku tidak suka kamu menerima banyak makanan, kamu membuat anak-anak lain tidak bisa makan. A terkejut saat mendengar Hyunjin mengucapkan banyak kata-kata kasar, pelecehan seksual, dan ia mengejeknya seperti aku tidak punya ibu, dan dia lebih tertarik dengan ejekan, perhatian, dan kontroversi serta seperti ingin memukul di kelas. Aku kira akan lupa karena tidak dilukai terlalu parah daripada korban yang lain, tapi wajahnya yang melukaiku saat itu membuatku teringat. Aku tidak berpikir kekerasan harus dibenarkan dengan alasan apapun. Aku berharap kekerasan yang dilakukan karena kamu masih remaja tidak dibenarkan dan
dan aku ingin permohonan maaf secara langsung. Sementara itu JYP Entertainment selaku agensi Stray Kids menyebutkan sedang menyelidiki kebenarannya. Nah, jadi itulah yang di-spill oleh OP ini gitu. Dia bilang dia pernah dibully, pernah dikatain secara verbal gitu. Bahkan tadi dia ngomong ada pelecehan seksual juga dari Hyunjin gitu. Dan dia tadinya nggak mau ngomong itu, tapi setiap ngeliat Hyunjin di TV katanya dia malah ikutan kesel dan ikut spill karena orang-orang lain juga nyepil gitu. Dan dari ceritanya ini emang agak serem juga kasusnya gitu. Tapi kalau lo buka portal berita ini di Copamex, itu beritanya komen-komennya masih sama kayak gua pas itu, pada bilang ini pasti pengalihan isu, ini beritanya bully semua, ini mah ikut-ikutan doang, ini bohong, nggak akan percaya gitu-gitu, masih yang kayak gitu tuh gitu. Terus setelah kejadian itu JYP Entertainment merilis pernyataan bahwa mereka udah nge-cross check gitu, dan banyak hal yang tidak benar dari cerita OP itu. Banyak hal yang tidak benar, tapi berarti ada yang benarnya, bukan semuanya salah, dan udah di cross check dan dimediasi sama JYP Entertainment. Nah, yang menarik setelah JYP Entertainment itu melakukan cross check seperti itu tadi gitu, muncul pembelaan-pembelaan dari teman dan gurunya Hyunjin. Nih gue bacain dulu pembelaan dari temannya Hyunjin berdasarkan portal berita Pancave di Instagram. Nih cerita yang dibagikan oleh temannya Hyunjin ya guys. Hyunjin dikenal memiliki visual yang tampan sejak ia memasuki kelas 7. Jadi ia menjadi sasaran banyak siswa yang iri dan cemburu di sekolah. Dia selalu mengalami kesulitan karena rumor, namun dia selalu cerdas dan memiliki hubungan yang harmonis dengan teman-temannya. Dan dia dipercaya oleh teman-teman sekelasnya untuk ditunjuk sebagai ketua kelas di kelas 8. Ia membuat kehidupan di sekolah untuk teman-temannya begitu menyenangkan sehingga banyak temannya yang masih memikirkannya. Bahkan 6 tahun kemudian, aku akan mulai menyangkal artikel yang baru saja diposting. Terjadi pertengkaran antara dua siswa, tetapi lain cerita dengan kekerasan siswa. Selain itu, teman Hyunjin yang lain juga menuliskan di PAN, "Hai, aku salah seorang siswa yang satu kelas dengan Hwang Hyunjin di tahun kedua dan ketiga sekolah menengah. Saat aku membaca rumor sebelumnya dan mengingat teman itu, aku merasa bingung dengan kata-kata yang mengandung kebohongan. Dan dari sudut pandang subjektif penulis, ia menyebarkan rumor sepihak dan menimbulkan kritik serius. Aku hanya ingin bertanya pada penyebar rumor, Anda benar-benar dibully atau hanya merasa memiliki hubungan yang buruk dengan Hwang Hyunjin? Melihat seringkali kamu melemparkan kata kasar saat berdebat dengannya di kelas." Sementara itu, JYP Entertainment telah merespon tuduhan ini dengan mengatakan banyak hal yang tidak benar dan dibuat-buat serta berjanji akan menindak tegas yang membuat atau menyebarkan rumor itu. Nah guys, kalian lihat sendiri kan di pembelaan temennya Hyunjin ini dikasih tahu kalau sebenarnya Hyunjin itu nggak ngebully. Kata teman-temannya ini, mereka tuh cuma berantem aja, dan si korbannya Hyunjin ini juga ikut ngatain Hyunjin. Jadi kayak orang berantem aja gitu. Jadi banyak yang ngebela Hyunjin, dan kata JYP kan dia akan merespon tuduhan ini, JYP Entertainment akan merespon tuduhan ini dan akan menghukum orang atau menindak tugas orang yang menyebarkan rumor tidak benar ini. Kan jadinya pede dong. Gua pun yang baca jadi pede. Gue yakin para stay fansnya Stray Kids dan Hyunjin juga pasti nambah pede sama ini. Ditambah lagi ada lagi pengakuan dari gurunya Hyunjin guys. Nih sedikit gua kutip aja dari portal berita Copamex di Instagram soal pembelaan gurunya Hyunjin terhadap Hyunjin. Ini yang kata-kata menariknya nih guys. Saat Hyunjin berada di kelas 2 SMP, murid-murid di tingkat itu sangat kompetitif dan banyak murid memiliki personality keras. Jadi suasana kelas 2 memang keras. Meski ini juga bisa terjadi akibat murid-murid yang belum dewasa karena masalah eksternal. Daripada saling memberi semangat dan berusaha menerima, mereka saling mengejek kekurangan satu sama lain. Aku mengatakan ini dengan hati-hati apa yang aku dan guru lainnya rasakan saat itu. Aku ingat saat itu sebagian besar murid terkena efek pubertas yang mengekspresikan diri dengan kasar dan kurang sopan. Hyunjin pun demikian. Jadi saat itu ia berada dalam lingkungan ini, ia terkena efeknya. Jadi ia mengalami masa transisi di mana kata-kata dan perlakuannya bisa dibilang kasar. Jadi kata-kata dan perlakuan kekanakan Hyunjin yang mungkin menyakiti orang lain, namun ia tak melakukan tindakan kekerasan apapun. Aku merasa sedih saat ini hal ini dilebih-lebihkan serta dibelokkan. Nah, dari kutipan yang gua ambil dari pembelaan gurunya Hyunjin itu,
jelas Hyunjin, gurunya Hyunjin bilang memang di saat itu lagi masa pubertas dan memang lagi banyak yang kasar, sekelas lah katanya, bahasanya seperti itu. Memang anak-anaknya lagi kompetitifnya itu, ngerasa dirinya masing-masing lebih hebat mungkin daripada temannya. Namanya anak SMP, gua pun ngajar anak SMP itu memang seperti itu, pingin ngerasa dirinya yang dianggap paling keren gitu. Jadi ada dua pembelaan nih terhadap Hyunjin dari temennya dan juga guru. Of course, pembelaan-pembelaan ini bikin kita yang baca berita ini atau ngikutin berita Hyunjin ini makin ngerasa, oh ini mungkin kesalahpahaman aja lah, mungkin orang itu ngerasa dibully, padahal sebenarnya mereka berantem aja. Beda ya, berantem sama dibully itu beda. Kalau dibully itu ada yang kuat, ada yang lemah. Yang lemah akan dibully sama yang kuat, yang lemah nggak bisa ngelawan, itu namanya ngebully. Tapi kalau misalnya berantem, fight nih, satu sama lain berantem, even ada yang kalah, itu namanya bukan bully, ini berantem namanya. Jadi beda tuh antara pembulian dengan berantem ya. Tapi guys, rumor ini tidak kunjung mereda dan justru membuat Hyunjin dalam keadaan yang tidak mengenakan. Hyunjin bahkan sempat tidak ikut tampil bersama Stray Kids kemarin, dan juga posisinya sebagai MC di MBC Music Core itu sempat digantikan sama Yeji Itzy gitu. Jadi ini lagi parah nih kasusnya Hyunjin ini. Gue kan jadi bingung gimana sebenarnya hasil dari mediasi yang dilakukan JYP Entertainment kepada si korban itu gitu. Tadi udah dibilang akan menindak tegas, tapi kenapa malah Hyunjinnya sampai tidak ikut tampil dengan Stray Kids gitu, sampai membatalkan jadwalnya di Music Core gitu. Apakah Hyunjin ini memang jadi ada salahnya gitu? Sampai hari ini akhirnya JYP Entertainment serta Hyunjinnya langsung menyatakan permintaan maafnya. Nih gua bacain dulu pernyataan dari JYP Entertainment ya, hasil dari mediasi JYP Entertainment setelah beberapa hari guys. Ini adalah translate Indonesianya berdasarkan portal berita Kopamax di Instagram ya guys. Halo, ini JYP Entertainment. Pertama, kami minta maaf karena menyebabkan kekhawatiran atas berita buruk dari artis kami Hyunjin Stray Kids. Dengan landasan kehati-hatian, mohon pengertiannya, kami membutuhkan waktu untuk merilis pernyataan lengkap karena harus memeriksa faktanya terlebih dahulu. Saat rumor muncul, kami mendengarkan cerita dari guru, teman, dan tetangga Hyunjin. Kami juga bertemu dan mendengar cerita dari si OP. Setelah mendengar dan mengumpulkan informasi, kami memutuskan sulit untuk menemukan fakta sebenarnya atas tulisan itu karena adanya perbedaan ingatan setiap orang mengenai kejadian kala itu. Namun ada beberapa orang yang merasa tersakiti atas tindakan dan perkataan Hyunjin yang tidak pantas dan tidak dewasa di masa lalu. Hyunjin menyesali dan merenungi perbuatannya itu. Ia telah bertemu langsung dengan OP dan meminta maaf. Kami berterima kasih karena bersedia menyelesaikan masalah ini dengan Hyunjin, menerima permintaan maafnya dan mendukung masa depannya. Meski kami tidak bisa menghubungi semuanya, melalui kesempatan ini kami juga meminta maaf kepada semua yang terluka karena perkataan dan perbuatan Hyunjin di masa lalu. Terakhir, kami meminta tidak ada lagi penyebar rumor dan laporan spekulatif yang berbeda dari fakta yang ada. Kami akan berusaha lebih baik lagi dalam memilih trainer dan artis. Terima kasih. Nah, kalau kalian baca nih pernyataan dari JYP ini, ada beberapa hal yang mesti gua soroti gitu. Di sini dibilang OP, kan kita pikir OP-nya cuma satu ya guys, tapi di sini dibilang namun ada beberapa orang yang merasa tersakiti. Ada beberapa orang, berarti bukan cuma satu gitu. Dan awalnya JYP ini udah nggak percaya sama si OP kayaknya, tapi setelah mediasi ternyata ingatan tiap orang beda-beda. Mungkin ingatan Hyunjin A, ingatan si OP adalah B gitu. Tapi yang jelas konklusinya di sini adalah ada beberapa orang yang merasa tersakiti atas tindakan dari si Hyunjin ini yang dianggap tidak pantas dan tidak dewasa gitu. Dan Hyunjin menyesali perbuatannya gitu, dan Hyunjin udah minta maaf. Dan di sini disorot itu kalian bisa lihat mereka menerima permintaan maafnya dan mendukung masa depannya Hyunjin gitu. Duh, berat ya. Tapi kalau udah begini kan harusnya udah selesai ya, udah minta maaf dan udah mendukung masa depannya. Tapi ternyata tidak segampang itu, karena tadi gue udah bacain di awal kalau ternyata Hyunjin malah akan hiatus dulu dari Stray Kids. Entah apa maksud dari hiatus ini, apakah Hyunjin butuh ketenangan, mungkin butuh ketenangan gitu ya, masih belum berani ketemu. Tapi yang agak gue soroti juga adalah di akhir kalimat JYP bilang, kami akan berusaha lebih baik lagi dalam memilih trainer dan artis gitu. Maksud gue
Masa mau cari masa lalu artis dulu kan gitu ya. Tapi ya oke lah, itu mungkin cara JYP untuk menangani kasus ini. Dan terakhir nih gue kasih tahu bahwa Hyunjin juga nulis permintaan maaf versi dirinya sendiri. Nih gue akan bacain berdasarkan portal berita Copamex di Instagram. Ini isinya, halo, ini Hyunjin Stray Kids. Pertama, aku dengan tulus meminta maaf kepada orang-orang yang tersakiti akibat tindakanku yang tidak pantas di masa sekolah. Melihat ke belakang di masa aku masih banyak kekurangan, aku merasa malu dan tidak punya alasan apapun. Aku sadar perbuatan dan perkataanku yang tidak memedulikan perasaan orang lain telah menyebabkan perasaan orang lain terluka. Ini sudah terlambat, tapi aku akan introspeksi diri secara mendalam. Disengaja atau tidak, menurutku aku tidak bisa dimaafkan karena menyebabkan luka yang tidak bisa dilupakan seseorang. Aku merenungi perbuatanku dan aku tahu hanya karena aku sudah meminta maaf dan diterima bukan berarti luka yang aku sebabkan di masa lalu terhapus begitu saja. Meski ini tidak tahu malu, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang aku lukai karena telah mengizinkanku bertemu langsung dan meminta maaf. Meski telat serta meminta maaf melalui surat ini, jika ada orang lain lagi yang terluka karena perbuatanku yang tidak pantas di masa sekolah dan aku tidak bisa menemui langsung, aku ingin mengucapkan permintaan maaf setidaknya melalui surat ini. Aku dengan tulus meminta maaf karena menyebabkan kekecewaan terhadap banyak orang yang mendukungku. Oke, jadi jelas Hyunjin nih udah sangat menyesal dan dia udah ketemu langsung sama orang-orang yang merasa tersakiti sama dia. But gua masih mengganjal, masih mengganjalnya gimana bang? Ini nih kasusnya pembulian bukan? Nah itu yang selalu harus di cross check dan diumumkan secara benar sebenarnya. Karena gini, tadi gue udah bilang kan, pembulian tuh beda sama berantem. Kalau pembulian itu si kuat akan membuli si lemah gitu, atau si besar akan membuli si kecil. Jadi akan ada satu pihak yang emang nggak bisa ngelawan, dia akan terus-terusan jadi yang di bawah, yang kalah gitu, yang terus-terusan dibully gitu. Tapi beda sama berantem. Kalau berantem kan gini, gue ngatain lo, gue berantem nih kata-kataan sama lo juga ngatain gue gitu. Kalau ngebully itu gue ngatain lo nggak bisa ngebales. Bedanya di situ gitu. Ini yang gue sangat penasaran. Kalau sebenarnya kasusnya adalah berantem, harusnya nggak usah jadi gede, dan kalau udah baikan minta maaf ya udah gitu, nggak perlu sampai Hyunjin ini hiatus karena kasusnya berantem. Kalau begini, kalau sampai Hyunjin hiatus seolah-olah tuh Hyunjin tuh memang ngebully. Kan ini yang bikin banyak orang penasaran dan jadi spekulasi gitu. Karena kalau kalian K-popers udah lama, kalian pasti tahu netizen Korea itu sama pembuli itu sangat tidak ramah gitu. Jadi kalau misalnya spekulasi Hyunjin as pembuli ini terus menguat gitu, even dia udah hiatus, kembalinya Hyunjin nanti pun akan tetap dianggap sebagai pembuli walaupun orangnya udah minta maaf dan udah dimaafin gitu. Makanya harus di-clearkan nih, ini beneran kasus bullying apa kasus berantem? Karena kalau kasus berantem ya memang cuman maafan, dan kalau misalnya dia berantem, pas berantem Hyunjin yang menang, bukan salah Hyunjin, kan itu mah berarti si OP-nya aja lemah, berantem kalah gitu. Beda sama pembuli, kalau dibully baru memang salah gitu. Jadi ini yang gua bingung gitu. But gua harus apresiasi JYP Entertainment selaku agensi Hyunjin bener-bener serius menangani ini, sampai mempertemukan, sampai ngomong ke gurunya, ke teman-temannya, ke tetangganya dan lain-lain gitu. JYP udah berusaha semampu mungkin. Cuman satu doang itu permasalahannya, akan lebih baik kalau dikasih tahu sebenarnya seperti apa gitu. Dan semoga bukan kasus bullying gitu. Dan gua sangat takut sebenarnya dengan Hyunjin harus hiatus dulu. Beda ya kalau ada orang-orang yang hiatus karena sakit atau vakum dulu karena sakit. Kalau karena sakit, mereka pasti balik ketika sehat, pasti itu. Tapi kalau hiatus karena ini agak serem, dan apalagi Stray Kids ini punya sejarah kehilangan satu member sebelumnya. Sebelumnya buat yang nggak tahu kan, Stray Kids ini pernah kehilangan member yang bernama Woojin, dan itu pun karena kasus yang beredar di internet juga, ada yang nyepil kalau dia melakukan, ya kalian carilah beritanya sendiri, sampai akhirnya Woojin ini beneran keluar. Dan sampai sekarang spekulasinya masih belum tahu tuh bener apa enggak Woojin tuh ngelakuin. Sementara Woojinnya udah kembali ke media sosial dan katanya akan jadi artis lagi, kan kita jadi bingung ya. Nah sedangkan Hyunjin nih jadi agak deg-degan gue, dan mungkin Stay atau orang yang udah lama ngikutin artis JYP atau JYP Stan juga agak takut akan ini. Karena kalau gue pribadi, yang paling gue kenal artis boy group dari JYP adalah Jay Park gitu. Dan Jay Park, Park Jae-bum buat yang nggak tahu, Jay Park itu dulu adalah leader 2PM. Waktu itu dia baru setahun debut kena skandal. Skandalnya adalah di mana Jay Park itu di statusnya saat sama nih kayak Hyunjin, bedanya
kalau J-Park ini nulis status di salah satu media sosialnya di MySpace waktu itu. Jadi J-Park itu saat baru datang ke Korea, saat masih trainee itu sempat nulis di MySpace-nya tentang sesuatu yang dianggap menjelekan Korea Selatan. Tapi itu ditulis ketika dia masih anak-anak, ketika baru datang ke Korea gitu. Dan ketika itu ketahuan, akhirnya ditenangin. JYP juga sempat bilang J-Park ini akan dihiatuskan dulu. Dan kayaknya semua fans 2PM tahu itu J-Park ini akan dihiatuskan dulu. Dan akhirnya J-Park saat itu sempat balik ke Amerika karena kasus itu gitu. Dan semua fans 2PM atau Hottest itu sampai bener-bener nunggu J-Park kapan balik lagi. Bahkan di Mama 2009 itu 2PM tampil dengan masih menyisakan tempatnya J-Park. Tempatnya J-Park tuh bener-bener nggak di cover gitu atau dibiarkan ada, karena masih dibilang J-Park itu hanya hiatus, bukan meninggalkan grup, sampai akhirnya nggak balik-balik dan akhirnya gitu gone. Nah itu yang agak gua takutkan, jangan sampai karena kejadian ini Stay kembali kehilangan gitu. Itu yang gua takutkan gitu. Jadi please dukung Hyunjin. Gue juga nggak tahu gimana cara dukungnya ya. Ya dukunglah gimana caranya Hyunjin ini tidak sampai begitu, karena dia udah sampai minta maaf nih guys. Minta maafnya bukan cuma ke orangnya, bahkan dengan mengirimkan surat terbuka gitu. Dia bahkan meminta maaf ke orang-orang yang entah siapa. Kan Hyunjin nulis bilang kalau ada orang yang tersakiti lagi sama dia, saya minta maaf lewat surat ini gitu. Berarti kan dia minta maaf bukan ke 1-2 orang, tapi ke orang-orang yang bahkan dia nggak tahu pernah dia sakitin apa enggak. Nih anak udah bener-bener minta maaf gitu, dan memang cuma minta maaf, jalan keluarnya. Jadi kalau misalnya orang udah minta maaf, udah menyesal sekuat tenaga, tapi masih gak dianggap juga, kan gimana lagi untuk menyelesaikan permasalahannya gitu. Gua kasihannya di situ gitu. Dan ya, Stray Kids sedang butuh dia. Stray Kids sedikit lagi akan tampil di acara Kingdom. Kalian semua tahu kalau acara Kingdom itu adalah acara yang raw, acara yang akan sangat membutuhkan kemampuan terbaik dari setiap anggota boy group yang tampil di sana gitu. Dan Hyunjin adalah salah satu pilar terkuat di Stray Kids. Kalau dia nggak ikut kan pasti kekurangan banget kekuatan Stray Kids di sana gitu. Aduh, jadi bingung ya gitu. So buat Stay, mohon dukung terus Hyunjin. Hyunjin sangat butuh kalian sekarang gitu. Semoga anak ini akan kembali ke Stray Kids. Jangan sampai terjadi hal-hal yang buruk atau sampai dia itulah gitu ya. Jadi itu aja yang mau gue beritain di video kali ini. Semangat buat Hyunjin. Ini dukungan gue untuk Hyunjin. Jujur gue sebenarnya di bulan Maret ini ada rencana mau membuat konten atau mengenalkan Stray Kids seperti yang gue buat ke idol-idol sebelumnya gitu. Tapi ternyata ada kejadian ini. Jadi gue akan menunda dan menunggu sampai Hyunjin ini kembali, baru gue akan bikin konten mengenal Stray Kids. Karena gue sedang di masa sebenarnya berusaha mengenal boy group Stray Kids ini gitu guys. Tapi malah ada kejadian ini dan itu cukup menyedihkan buat gue. So sekali lagi buat Stay, semangat, kuatkan terus Hyunjin ya. Semangat. Nah guys, jadi segitu aja video gue kali ini. Kalau suka video ini silahkan like dan share ke teman-teman K-popers lo. Kalau mau kenal gue, lo bisa follow gue di Instagram. Dan kalau lo belum subscribe channel gue, silahkan di subscribe. Sekian dari gue, bye.